Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan di sini saya sebagai host. Nama saya Septian Heru Kurniawan. Saya dari Prodi Kewirausahaan. Nah, di sini saya kedatangan dua teman saya. Baik, Boleh perkenalan dulu dari yang sebelah kanan saya? ya boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Hassani Putra, biasanya dipanggil Zaidan, berasal dari Prodi Kewirausahaan ya 01. Asalnya dari mana, Mas? Saya dari Kalimantan, Bang. Kalimantan. Kalimantannya di mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kalau untuk spesifik tempatnya Kabupaten Sintang. Jadi kalau sama ibu kota tuh jauh atau enggak yang mau dibikin yang baru ini? Main itu. Kalau untuk ibu kota itu kan di Kalimantan Timur ya. Ya. Itu jauh banget itu. Mungkin kalau misalnya berkendara mobil itu bisa sampai 3 hari 4 hari, Bang. Oh, Kalau berarti berkendara mobil. udah beda ya, beda daerah gitu ya, masih jauh ya? Ya, itu karena kalau diibaratkan ibu kota itu ada di Jawa Timur gitu. Sedangkan lokasi saya ini ada di ujung itu Jawa Barat. Kalau Berarti diibaratkan jauh. Saya kira tuh mungkin di sini sama mana ya, sama Bantul gitu kan, masih satu daerah gitu, tapi masih jauh. Enggak, masih jauh, Bang. Masih jauh. Masih jauh. Ya. Selanjutnya boleh perkenalan? Kenalkan, nama saya Arhaman Arifin. Saya berasal dari Riau. Saya mahasiswa Milkom, jurusan sama abang yang sebelah, yaitu Prodi Kewirausahaan 01 angkatan 22. Saat ini saya menempuh studi sarjana kewirausahaan semester 2 Dari Kepulauan Riau ya? dari Riau. Okay. Oh. Bukannya itu ada Kepulauan Riau sama Riau ya, Mas ya? Enggak, Mas. Itu dia beda itu? Dia berbeda provinsi sebenarnya. Oh, beda provinsi. Provinsi beda ya? Kepri itu ya dia lebih ke banyak pulau-pulaunya. Jadi terdapat mungkin 100 pulau gitu. Jadi itu dinamai Provinsi Kepri gitu atau Kepulauan Riau. Kalau Riau sendiri itu dia di Sumateranya, ya pulau besar itu sebelah kiri. Oh, Ya. soalnya saya sebagai orang awam kan mikirnya kalau Kepulauan Riau sama Riau tuh satu provinsi sama gitu. Enggak, Mas, Ya, beda. menyandang Beda. nama Rio yang sama Ya, gitu. kan mungkin nama suatu substansi yang sama gitu. Iya, Cuman betul. bukan berarti dia sama. Oh, berarti Kepulauan Riau tuh kumpulan dari pulau-pulaunya gitu. Iya. Jadi kalau Riau itu emang pulaunya sendiri Pulau gitu. itu dari Sumatera. Oh, alah. Ya. Nah, di sini kan kita sama-sama belajar tentang soft skill ya. Ya. Yang didoseni oleh Pak Erik. Dosennya yang sangat bagus, yang sangat hebat itu kan. Oh iya. Yang sangat humble. Humble Mental banget. positif ya. Iya. Sangat humble banget. Wah, bahkan siap masukannya aja udah salam-salaman aja gitu. Iya. Wah, rame banget itu. Ya perlu dicontoh sih orang kayak gitu, soalnya emang ya langka orang kayak gitu nih, harus kita bener-bener kita contoh dari sikap-sikap bapaknya. Iya, bener-bener. Apalagi kan juga pembawaannya friendly sama anak-anak gitu. Enak ya pribadi Ya, didengar. Iya. Karakternya sungguh mendukung lah buat mahasiswa karena menyesuaikan. Memiliki mental yang positif ya pada seluruh mahasiswa. Berarti kalau menurut kalian tuh di prodinya yang diasuh oleh Pak Erik tuh bagi seorang kewirausahaan tuh penting atau enggak sih? Dia kan dia mengampu mata kuliah success skill kan yang lebih ke arah apa ya, memotivasi kita lah. Itu kira-kira penting nggak bagi kalian bagi seorang pengusaha, kan kita kan sama-sama jurusan kewirausahaan gitu. Penting sih menurut saya. Penting. Dari bagian apanya kalau dia Karena memiliki intelektual dalam bidang kesuksesan itu kan meningkatkan kepercayaan diri kita. Iya. Apabila kita sudah percaya diri bahwasanya kita ini hebat, kita bisa, kita memiliki sikap mental positif, itu dapat melahirkan kesuksesan. Nah, berdasarkan mindset dan berdasarkan tindakan kita ke depannya. Nah, berawal dari pola pikir kita yang bertujuan, oh saya ini harus sukses gitu. Oh saya ini memiliki planning nih kayak gini gitu. Secara biologi secara psikologi itu kan merupakan pendorong kita untuk meningkatkan value kita dalam mengikuti kegiatan apapun gitu, dalam mengikuti usaha apapun gitu. Jadi untuk korelatifnya itu nyambung sih itu, karena dalam bidang wirausaha itu nyambung juga dengan success skill, kesuksesan self dalam pribadi. Oh, dari diri seseorang berarti harus ya penting ya bagi Ya, seorang penting kewirausahaan ya. Bener, penting Berarti banget. kalau tadi ngomongin tentang success skill itu kan mendorong kita lebih kesuksesan gitu. Iya bener. Kalau menurut Mas Arifin sendiri tuh sukses yang dikatakan sukses tuh apa sih sebenarnya?
Sebenarnya kalau dalam pandangan saya ya, kata success skill itu suatu keahlian yang dimana kita itu bisa menempuhnya dengan cara menempa diri kita itu dengan memperbanyak investasi dalam ilmu, pengalaman gitu. Nah, jadi relatif hubungan antara success skill sama prodi kita saat ini kewirausahaan itu sebenarnya saling terpaut, ada benang merahnya. Karena di situ tanpa adanya motivasi dorongan yaitu sebuah success skill yang dimana materi tersebut disajikan dengan berbagai macam mental positif, sanguin, karakter dan lain sebagainya yang telah kita pelajari, itu justru akan membangun kita sebuah mental yang kuat untuk apalagi kita sebagai yang orang merintis ini sebagai perusahaan. Nah, kalau tanpa ada itu mungkin kita bisa jatuh atau mungkin kita tidak pernah memulai bisnis kita gitu. Iya saya pikir kalau yang kan setiap orang kan punya titik goal sendiri atau yang dinamakan kesuksesan. Ya benar Mas. Nah, itu kalau menurut Anda kesuksesan seperti apa sih yang ya menurut Mas Arifin sendiri itu gimana? Kesuksesan itu sendiri. Kesuksesan itu sendiri itu kan beda-beda kan menurut orang suksesnya ya, itu. Benar. Kalau dari saya kesuksesan itu sebenarnya adalah suatu titik pencapaian yang telah kita targetkan dalam hidup kita, dalam rencana tahun 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Mungkin diambil sebagai contoh dalam 5 tahun ke depan kita punya rencana ini nih. Contoh targetnya kita sudah mempunyai bisnis yang dimana itu sudah autopilot. Kan mantap itu Mas. Iya. Nah, dikatakan sukses kalau menurut saya itu ketika kita sudah di titik itu bahkan lebih. Jadi kita hanya mendapatkan hasil dividennya saja gitu. Jadi dikatakan sukses atau makpan itu kita sudah tidak perlu memikirkan cara merintis, kita hanya tinggal ongoing, kita tinggal ikhtiar, kita tinggal istiqomah dalam menjalankan bisnis tersebut. Itu dari saya dari kata sukses itu. Ya kan setiap orang kan beda kan titik goalnya kan. Ya, setiap orang kan goalnya harus beda. Kalau menurut Mas Zaidin sendiri arti kesuksesan itu seperti apa? Kalau menurut saya kesuksesan itu apabila kita bisa mensukseskan orang lain. Contohnya seperti apa itu? Jadi apabila kita berhasil mendorong orang untuk menjadi orang yang sukses, itu merupakan suatu privilege bagi saya gitu, atau mungkin beberapa orang. Karena pendapat saya atau pemikiran saya bahwasanya orang yang sukses itu adalah orang yang mampu menyukseskan orang lain gitu. Secara tidak langsung kan orang itu dapat berkembang juga. Orang bisa lepas autopilot gitu kan. Karena dia udah memiliki banyak outlet atau enggak memiliki banyak usahanya. Jadi secara spesifiknya bisa kita korelasikan dengan Steve Jobs, perusahaan-perusahaan besar, Alibaba dan sebagainya. Nah itu kan mereka udah memiliki banyak klien dan berapa banyak cabang di berbagai negara gitu kan. Nah itu kan udah menyukseskan beberapa orang. Bayangkan berapa banyak ribu orang yang udah terberi suap oleh orang-orang itu gitu. Apabila kita memiliki apabila kita memiliki 10 karyawan, nah 10 karyawan tersebut kita beri makan, kita beri suap gitu. Apalagi dia memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki istri gitu kan. Iya benar. Nah, jadi kan itu termasuk menurut saya amal jariah dalam lingkup pahala gitulah ya. Maksudnya dalam amal jariah kepada kita gitu. Kita bisa memberi nafkah kepada orang lain, kita bisa menyukseskan orang lain. Ya itu bertujuan untuk membuka pekerja sebanyak-banyaknya di suatu daerah gitu. Ketika kita sudah menyukseskan orang lain itu benefitnya luar biasa sih untuk aku pribadi gitu. Karena arti sukses menurut aku apabila kita sudah mencapai di titik tertentu dan teman kita juga sudah mencapai di titik tertentu berkat dorongan kita. Ada simbiosis mutualisme lah. Ya, betul. Saling membutuhkan. Jadi menurut Mas Zaidin tuh sukses ketika kita punya usaha atau apa bisa membantu banyak orang gitu ya. Iya benar, membantu banyak orang. Tapi sebenarnya itulah inti definisi dari pengusaha. Iya. Benar. Usaha sih sebenarnya kayak gitu, saling menguntungkan. saling menguntungkan satu sama lain kan. Iya benar. Terus kan kalau Mas Zaidin sendiri kan mungkin punya cita-cita sendiri ya. Nah cita-citanya itu yang bisa membantu banyak orang. Iya. Kalau cita-cita Mas Zaidin sendiri apa? Biar langkah-langkah apa untuk mencapai cita-cita atau kesuksesan itu? Dari yang mulai sekarang aja yang paling rendah, yang paling bawah dasar itu apa?
Sebenarnya dalam bidang usaha, saya ini bergerak mungkin dalam bidang UMKM gitu. Saya belum masuk ke dunia startup. Ketika saya mempelajari dunia startup, kita mempelajari poros naik dan turunnya gitu. Iya. Dalam dunia UMKM yang saya ketahui, kita ini mungkin di awal kita belum tahu bahan pokoknya berapa, kita belum tahu kekurangannya apa dan sebagainya. Nah, kita belum tahu keunggulan produk lain dan sebagainya. Kita kan bisa mempelajari di situ. Dan mungkin untuk tahap pertama, ya kita mungkin harus menguasai bisnis kecil gitu sebelum menguasai bisnis yang besar. Karena tanpa kita sadari, usaha kecil itulah dapat menghasilkan yang besar. Jadi analoginya, apabila orang kaya memberikan suatu tanggung jawab atau memberikan suatu hak kepada orang lain berupa untuk membuka cabang gitu kan. Tapi apabila dia tidak bisa mengatur keuangan, apabila dia belum bisa mengatur kewirausahaannya sendiri, dalam progresnya pasti bakal menurun gitu. Tapi kedepannya belum, ya berarti harus mulai dari dasar dulu ya. Ya benar, harus dari dasar. Jadi kalau misalnya kita bermindset gini, saya dapat uang 1 miliar. Ya. Nah, uang 1 miliar itu saya gunakan untuk membuka usaha. Tapi posisi saya ini belum punya bisnis, dan saya belum pernah merasakan namanya bisnis gitu. Belum punya pengalaman. Itu hancur itu bisnisnya. Jadi kita bingung mau uang 1 miliar itu mau diapakan gitu, bingung ya. Benar, Kalau kita bingung. Ya. Karena uang 1 miliar itu dalam sehari juga bisa habis itu. Iya sih. Uang 1 miliar itu bisa diinvest kepada tangan yang tepat dan bisa berakibat buruk kepada tangan yang salah. Nah, uang 1 miliar itu kalau menurut saya nggak begitu besar dan nggak begitu kecil. Karena mengapa yang besar aja bisa cepat hilang gitu, apalagi yang kecil. Iya sih. Benar-benar. Jadi ya kalau menurut saya, untuk mendapatkan kesuksesan tersebut kita harus memulai yang Dari dasar yang gitu. paling dasar ya, yang terkecil. Mulai dari UMKM itu ya. Iya, dari UMKM tersebut gitu. Lalu jatuh ke startup, terus langsung ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Organisasi perusahaan. Iya. Ya, kedepannya begitulah. Ya untuk dulu kan saya juga pernah jalin bisnis sama Mas Zidan ini. Iya, betul. Oh, gitu Pernah ya. barengan itu kami. Jadi Kita merasakan kerasnya mental bisnis gitu. Iya. Iya, bener. Itu yang kita awali dari Entrepreneur Day ya. Entrepreneur Day. Entrepreneur Day kita udah udah libur lama ya, selama 2 tahun itu pas Covid kan nggak pernah ada Entrepreneur Day. Baru yang awal pas angkatan kita kita yang juga baru semester 1 ini udah ikut Entrepreneur Day. Jadi ya lumayan lah buat buat Jadi kita tuh ya pengalaman. Terus ya dibandingkan teman-teman lain kita ya udah sedikit melangkah lah. Iya, benar. Itu benefitnya lumayan. Dari saya sih, saya juga pernah jualan. Nah, di situ juga mental kita tuh sebagai pebisnis atau emang UMKM bener-bener. itu memang diuji gitu. Wah, bener. Saya juga punya pengalaman bahwasanya saya pernah ngantar dagangan saya ke tempat jajan pasar gitu kan. Iya. Pas jajan pasar pagi. Nah, itu saya hanya mengantarkan aja gitu. Itu sudah membuat mental saya tuh udah gimana? Wah, Iya, itu udah kena mental langsung Kena ya. mental langsung ya, karena Iya, sebagai bener. ya pemuda yang merintis yang awal-awalnya itu memang butuh banyak pengalaman yang banyak. Iya. Iya, Kalau bener. Kayak perusahaan gitu. memang awal tuh emang agak susah, tapi kan kalau udah jalan tuh ya lumayan berat. Ya beratnya pas awal mau mulai itu emang Awalnya mulai sangat berat. Perintis itu Oh, sangat iya. sakit. Dengan sakit. Karena segala apapun kita merancangkan usaha bisnis itu gampang daripada kita memulai. Iya, Iya, benar. Nah, ketika kita sudah memulai, udah ngedon gitu. Iya. Karena Itu gunanya mental dan Iya, pengalaman. benar. Gak sesuai dengan realita ya. Iya, gak sesuai dengan realita apa yang kita harapkan. Profitnya apa gitu. Iya, betul. Selain itu kita juga pernah ikut di buka stand di Stadion Mangkuwo di sini. Oh. Nah, dulu tuh apalagi pengalaman kita sudah kesiangan. Iya, Terus pelanggannya udah pada kan di situ kan. Misalnya dari pagi udah Iya, pada ini. customer kita kan orang-orang Customer. jogging kan. Iya, ini Kita kan ngambilnya orang itu. Sanmor ya. Iya, sama. Tapi kita malah datang yang kesiangan ya udah. Mau nggak mau kita ya udah lumayan istilahnya boncos lah dari situ. Ya pun belum jalan lagi dari situ karena ya mental kita benar-benar belum siap gitu kalau harus benar-benar nyiapin mental yang gede gitu. Benar. Terus kan mesti kalau kita dengan untuk mencapai kesuksesan itu kan punya motivasi atau tokoh
dari diri kita sendiri sebagai apa ya, panutan kita lah, titik kiblat kita gitu. Kalau dari Mas Arifin tuh siapa tokoh yang apa ya bisa menggambarkan atau yang dituju untuk mensukseskan sukses dari diri saya? Oh baik, kalau saya sendiri itu saya punya tokoh favorit yaitu Buya Hamka. Oh iya. Di mana beliau itu seorang yang intelek, seorang habib, dan juga seorang yang di mana ia memadukan antara ilmu yang berorientasi akhirat dan dunia. Nah itu kenapa ia bisa membuat saya termotivasi dalam hidup, karena ia sendiri sudah menuliskan beberapa bukunya yang dimana itu ada sangkut pautnya dengan masalah saya sendiri. Contohnya di mana ia menemukan sebuah kata cinta itu. Ya. Cinta itu sebenarnya cinta yang suci itu tidak dapat dipaksakan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu pasangan. Oh. Melainkan dari hidayah Allah sendiri itu. Yang menimbulkan cinta itu sendiri. Iya, dan itulah cinta yang suci. Nah, dari kata-kata itu saya dapat dari beliau karena beliau itu sungguh yang orang yang intelek dalam mengasih wasiat pada masyarakatnya. Nah, ketika kalau saya termotivasi dengan tokoh tersebut, bahwa saya itu merasakan bahwa beliau itu hadir walaupun beliau sudah wafat. Sudah wafat. Iya. Hadir dalam kehidupan Dalam kita kehidupan sendiri, karena sesungguhnya tulisan seseorang itu akan selalu hadir pada diri pembacanya. Gitu. Ya benar-benar. Itu Jadi salah satu tokoh favorit saya. apabila kita mengatakan sesuatu hal kepada seseorang, misalnya kita ngobrol nih. Iya. Nah, kedepannya besok atau 2 hari ke depan mungkin orang sudah lupa apa yang Sudah telah kita katakan. Tapi apabila kita menulis di suatu buku atau enggak jurnal dan sebagainya, Ya. nah itu kan dapat mengingat kembali gitu, dan jejak-jejaknya bisa dicari ya. Iya, benar. Berarti meskipun masanya udah lama, tapi kalau tulisannya tetap ada ya, pesan-pesan moralnya masih bisa Pesan dibaca moralnya, sampai ya. generasi-generasi. Dan itulah yang selanjutnya bisa ya. membentuk karakter positif saya karena membaca dari jurnal-jurnalnya, dari karya-karyanya yang masya Allah yang sangat bestseller sekali di Iya. dunia pembaca. Apalagi kan sekarang ini kalau nggak salah lagi ada filmnya kan Bu Yam Ya, kan? kemarin tanggal 20 Mei Iya. ya. Oh ya, kamu nonton ya? Saya ya baru cuplikannya saja. Oh, Soalnya kita itu katanya ada beberapa beberapa chapter kan itu kan? Ya, chapter kan masih banyak. episode. Iya, masih oh ada gitu. episodenya ya? Iya, dia tuh bioskop tapi masih punya episode-episode panjang gitu. Oh gitu. Bahkan di trailer sama teasernya tuh digabung jadi satu kan? Iya, benar sekali. Yang pemerannya Vino Gebastian itu. Ya, benar. Oh, kayaknya menarik nih, tapi saya belum nonton ya. Iya. Iya. Bagus itu ceritanya itu. Iya. Mungkin nanti ya tunggu dah datang inilah di LK21 atau apa. Satu dan satu tinggal nonton bajakannya saja. Modal Gitu anak aja kos. Yang gratis. Bener. Ya, Yang gratis gratisan. lah ya. Iya sih. Malum lah. Kalau dari Mas Zaidan sendiri ada tokoh favoritnya? Kalau secara saya pribadi, saya lebih senang dengan orang yang bisa mendorong orang lain. Seorang Contohnya- motivator gitu. Ya, seorang motivator. Bagus Contohnya Pak Erik. bukan. Oh bukan, Nah. Pak Erik berarti bukan ini. Pak Erik termasuk, Oh. tapi yang lebih saya idolakan yaitu alah. Kirain saya Pak Erik enggak gitu. bukan termasuk, tapi ya, Termasuk. Termasuk salah satu karakter tokoh hantu. ya, Iya. tapi berbeda ini, Ya, berbeda. berbeda. Yang saya senangi itu Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung. Mungkin Seorang teman-teman- filsafat ya. Iya, seorang filsafat. Mungkin teman-teman sudah mengetahui sekilas tentang beliau gitu kan. Iya. Beliau itu wah luar biasa, memiliki pendirian yang kuat. Ketika beliau berbicara di suatu lingkup gitu, beliau itu sangat dihargai. Dalam artian beliau menguasai tempat gitu. Ketika beliau berbicara, semua orator itu pada melihat dan mendengar gitu. Karena memiliki pemikiran yang kuat gitu, knowledge yang luar biasa gitu. Saya kagum dengan beliau. Mengapa? Karena beliau semasa menjadi dosen, beliau walaupun lulusan S1 filsafat, tapi beliau itu bisa menjadi dosen di Universitas Indonesia. Bayangkan itu kampus ternama di situ. Ya padahal S1 ya belum Iya, belum menempuh S2 kan. juga kan. Iya, minimal kan S2 kalau zaman sekarang itu. Tapi secara pengetahuan, secara Kecerdasan intelektual, kecerdasan beliau itu luar biasanya. Itu orang-orang pada mengakui gitu. Beliau pernah berkata, saya bukannya tidak bisa menjadi profesor doktor gitu.
tapi saya tidak mau gitu, karena keuntungan saya nggak seberapa di situ gitu. Saya lebih menekuni ilmu pengetahuan, ilmu filsafat gitu. Nah, saya menyukai beliau itu karena beliau itu bisa mendorong orang lain gitu untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Beliau dengan cara mengkritik pemerintah dengan beberapa statement dan argumen itu dapat mendorong masyarakat memiliki wawasan yang baru gitu, dan membuka pemikiran yang baru gitu. Secara tidak langsung kan beliau memiliki kekuatan dalam hal itu gitu, dalam kepemimpinan, dan dia bisa mempengaruhi orang lain. Itu suatu hal yang luar biasa. Seorang profesor bisa dipengaruhi olehnya gitu. Seorang Mata Najwa itu pernah mengakui bahwasanya beliau itu sangat hebat gitu. Kepribadiannya atau personalitinya kuat gitu ya? Ya, personalitinya sangat bagus. Terus ngomong-ngomong soal personality kan ada beberapa tipe ya, kita kan sudah belajar. Ada yang pertamanya sanguin populer, terus ada lagi kan yang kolerik, powerful, terus melancholy, perfect, dan phlegmatic, peaceful. Kalau menurut Mas Arifin yang sebagai kewirausahaan tuh kira-kira kepribadian atau personality mana yang cocok yang harus dimiliki seorang kewirausahaan? Oke, kalau menurut saya itu kalau sebagai kewirausahaan ya, atau pengusaha atau businessman, apalah itu sebutannya, itu kan tentu dia seorang yang pemimpin, CEO, atau yang menggerakkan bawahannya, yang dimana seseorang itu mampu mempunyai karakteristik, ya mampu mengendalikan staff-staffnya, nah sehingga dia merangkul bisnisnya itu. Nah, kalau menurut saya sendiri, seorang karakteristik orang perusahaan yang harus dipunyai itu ya antara tiga itu, antara melancholy gabungan dengan powerful dan sanguine. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri, kalau sanguine dengan melancholy itu jelas dia tidak bisa dipadukan, karena sanguine dan powerful ini ia seorang yang mungkin bisa dibilang pribadian yang ganda gitu. Mungkin seolah-olah sementara waktu ia yang sanguin ini dia populer gitu, atau orangnya pembawaannya seperti, ambil contoh Raffi Ahmad. Nah, kalau powerful ini dia seperti orang yang diktator, atau seperti mungkin bisa dibilang tokoh Prabowo. Nah, kalau kedua ini digabungkan atau dipadukan itu nggak bisa, kecuali antara powerful dan melancholy itu bisa. Nah, kalau sendiri dari pandangan saya, melancholy ini orang yang dimana ia damai terhadap sesuatu masalah. Melancholy ini ya orangnya yang high thinking atau overthinking, yang bisa merisetkan segala sesuatu. Contoh dalam hal sekarang ini yaitu dengan bisnis. Mungkin dia sebagai businessman, ya orang yang melancholy ini ia bisa meriset atau observasi langkah-langkah selanjutnya ke depannya bagi perusahaannya. Karena teliti ya? Ya, teliti kan. Dengan tulennya itu ia bisa merangkul bisnisnya. Kalau menurut saya sendiri, seharusnya yang dimiliki itu orang itu harus ada salah satunya, yaitu melancholy, baru dipadukan dengan antara sanguine atau powerful. Itu menurut saya. Berarti seorang pemimpin tuh ya apa ya, kepribadiannya kuat. Kepribadiannya gitu. kuat dengan ya itu atau istilahnya inner beauty-nya tuh apa ya, terpancar gitu. Ya, terpancar ya gitu. Terus kalau ngomong-ngomong inner beauty itu kan kayak apa ya, kayak citra seorang gitu kan, itu bisa dimunculkan sendiri apa emang dia tuh bawaan dari lahirnya emang kayak gitu loh, citranya emang kayak gitu. Kalau menurut Mas Zaidin gimana? Kalau menurut saya sih begini, seseorang, apakah orang itu layak menjadi seorang pemimpin? Ada orang yang berstatement bahwasannya orang yang menjadi pemimpin itu ialah orang yang bergenetik. Saya pernah membaca suatu buku tentang kepemimpinan, dan saya pernah mengikuti seminar juga, bahwasanya orang yang bermindset atau memiliki intelektual bahkan wibawa yang baik, nah itu tuh dikarenakan suatu faktor, yaitu genetik biasanya. Tapi akankah kita percaya soal itu gitu? Berarti kalau misalnya seorang itu memiliki genetiknya, misalnya orang tuanya seorang pejabat dan anaknya juga pejabat,
orang yang mungkin orang tuanya bukan pejabat atau bukan memiliki sikap yang memiliki sikap kepemimpinan itu nggak bisa jadi orang yang seperti itu. Oh, berarti ya bisa jadi dikatakan kalau inner beauty itu juga bisa dari genetik juga kan? Ya, ada yang bilang dari genetik juga. Dari satu statement gitu. Iya. Nah, itu namanya leader patriarkal. Nah, leader patriarkal itu berstatement bahwasannya kepemimpinan itu berdasarkan dari genetik gitu. Nah, kalau saya seandainya kan itu kan kalau orang yang udah punya genetik Iya. atau keturunan dari seorang pemimpin, terus ya secara tidak langsung tuh anaknya punya inner beauty-nya tuh yang kuat kan, atau ngikutin dari orang tuanya gitu. Terus seandainya kalau seperti saya orang biasa dari nggak ada genetik dari seorang pemimpin tuh, kira-kira bisa nggak wujudin inner beauty yang sama dengan orang yang punya genetik pemimpin gitu? Kepemimpinan menurut saya gini, ada suatu statement yang mengatakan buah jatuh takkan jauh dari pohonnya. Iya. Jadi sikap kita, mental kita, kepribadian kita nggak akan jauh dari orang tua kita. Iya, Karena itu yang telah ditanamkan oleh orang tua kita. Iya. Ada istilah juga, didiklah anakmu sebelum dia lahir, 15 tahun sebelum dia lahir gitu. Jadi di usia-usia kita yang remaja saat ini, kita paling tidak mengendalikan diri kita untuk menjadi orang yang baik dan jadi kepribadian yang lebih baik gitu. Atau kita bermindset bahwasanya saya adalah orang hebat dan sebagainya. Tapi menurut saya membantah hal itu. Teori leader patriarkal itu merupakan suatu opini yang nggak masuk di akal saya. Mengapa? Karena orang-orang yang terlahir dari mungkin katakan keluarga yang kurang mampu, miskin dan sebagainya, atau memiliki keluarga yang mungkin kadar kapasitas pemimpinnya itu kurang, atau wibawanya kurang, atau beliau tidak bisa didengar dan sebagainya, itu nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita analogikan dengan orang yang memiliki kepemimpinan berdasarkan Keturunan genetik gitu, benar, keturunan. Jadi menurut saya bakat atau kepemimpinan intelektual, terus semangat dalam melakukan sesuatu itu tumbuh dari selfnya, dari dirinya. Dari diri sendiri kan? Iya, dari diri sendiri. Jadi kalau menurut saya, orang bisa menjadi leader, orang bisa jadi seorang presiden, orang bisa menjadi Pak Jokowi, itu tuh bukan karena genetik. Kalau dari secara garis keturunan, Pak Jokowi itu bukan orang yang berasal dari ini, Keturunan punya kedudukan kan? yang memiliki kedudukan dan memiliki wibawa. Nah, tapi beliau bisa menjadi seorang pemimpin dari dari bupati, gubernur, sampai jadi presiden. Wah, itu suatu hal yang luar biasa. Dan beliau dari rakyat biasa. Nah, jadi statement saya, kepemimpinan itu lahir dari diri sendiri gitu. Dan itu tumbuh, itu dibentuk. Kepemimpinan itu dibentuk, intelektual dibentuk. Nggak ada kata istilah kepintaran itu dari lahir, dari genetik. Enggak. Semua orang itu kepintarannya dibentuk. Orang bisa semangat belajar, orang bisa pintar itu karena dibentuk olehnya sendiri gitu. Jadi lingkungannya juga mempengaruhi kan ya? Ya, Lingkungannya. benar. Berarti kesimpulannya kalau inner beauty itu selain dari genetik juga bisa ditumbuhkan atau dari diri sendirinya. Iya, kan? benar. Dengan paksaan diri sendiri. Iya. Terkadang ada orang yang bermindset begini, udahlah aku pasrah aja dengan hidupku yang seperti ini. Aku terlahir dari keluarga yang biasa aja gitu. Aku mungkin pekerjaanku nanti biasa aja. Tapi beberapa orang yang memiliki mindset leader gitu, kepemimpinan, dia meyakini bahwasanya dia bisa mengubah nasib keluarganya. Dia meyakini bahwasanya dia akan menjadi suatu orang gitu, menjadi orang atau menteri di suatu tatanan negara. Jadi menurut saya itu dari self-nya sih, dari diri sendiri. Gitu. Dari ourselves gitu. Oke. Wah, udah nggak terasa nih kita ngobrol udah panjang lebar. Wah, bener ya. Iya. Nanti kalau sampai lupa ngopi. wih, diminum. Bincang hangat lah ya kita hari ini. Ya, sudah habis punya saya. Wih, habis ya. Iya. Ya nih gak kerasa juga nih saya juga. Saking udah terlalu asiknya kita mau ngobrol. Ya, ini ilmu yang baru nih saya dengar dari Mas Arifin, dan mungkin pertanyaan yang menarik menurut saya ini.
Ya, Asik benar juga ya sekali. ini. Asik juga. Saling sharing-sharing ilmu Iya. dan sebagai pengalaman. Ya nanti di lain waktu lah kita ngopi-ngopi bareng. Ya siap lah. Ya, siap lah. Saya Tentukan tinggal terima jadwalnya aja ya. call aja. Tinggal gas. Ya, guys. Oke, mungkin cukup sekian apa ya perbincangan kita kali ini, bisa kita lanjutkan di lain waktu. Untuk Mas Zaidan, untuk Mas Arifin, saya sangat berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya bisa ngobrol santai bareng saya. Bisa dilanjut di lain waktu. Mungkin ada kata-kata yang mau diungkapkan, kata-kata hari ini. Mungkin Mas Zaidan aja. Mas Zaidan, Ya. boleh dikatakan oleh teman-teman yang melihat video kita kali nanti, kata-kata hari ini. Gimana ya? Kata-kata dari saya, kemampuan seseorang itu tuh berdasarkan dua kepribadian. Dalam artian begini, dari mindset dan tindakan, dari pikiran dan tindakan. Orang bisa melakukan suatu hal yang besar itu berdasarkan pemikiran, dan dia bisa menghasilkan suatu kesuksesan itu, mencapai kesuksesan itu berdasarkan dengan tindakan. Ya, maka dari itu saya menyatakan seperti itulah ya. Aku mungkin nggak terlalu pintar dalam merangkai kata, tapi ya intinya begitu. Ya, berarti secara singkat, kalau kata teman saya tuh, kata-kata hari ini tuh nggak perlu kata-kata, yang penting adalah bukti nyata. Wah, Ya, iya. betul. Mantap. Terima kasih ya. Cukup. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Berarti nanti kalau pulangnya, Ya. Oke. cukup sekian.